Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nati. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bu Tia? Alhamdulillah, Bu Nati. Bagaimana, Bu? Sudah siapkah untuk praktek coaching hari ini? Insya Allah siap. Baik, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat dan atau observer yang akan melihat coaching Ibu dengan coaching nanti ya, Bu. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu itu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi ini dari coaching yang meliputi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tinta G, itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami, Bu? Baik, Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh, Bu? Ya, oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching? Baik, Bu, nanti saya akan coaching bersama Bu Ruby. Nah, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif seperti itu. Wah, Bu, luar biasa sekali kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Dan dari dua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompeten yang mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Dari dua kompetensi coaching yang saya sebutkan tadi, saya lebih spesifik ke mendengarkan aktif, sehingga saya bisa mewujudkan percakapan yang nyaman, pembicaraan yang nyaman. Kemudian saya dapat menggali potensi sehingga coaching saya nanti akan menentukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, Bu, mendengarkan aktif ini memang salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti ya, Bu. Ya, yang pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilannya yang saya ingin tuju, yang pertama dalam proses coaching saya menerapkan alur tinta secara rutin. Kemudian saya dapat menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui. Baik, Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tinta dan ide-ide solusi dari kunci bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai pada proses percakapan nanti ya, Bu. Amin, terima kasih. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya Ibu silahkan bisa mulai kegiatan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah ditentukan. Terima kasih, Bu Sunardi. Sama-sama, silahkan Bu untuk dimulai. Ya, Bu, siap. Itu Bu Ruby, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik, Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, Bu. Amin. Bu Ruby sedang sehat ya, Bu. Iya, Ibu. Bu kayaknya kok lemes banget. Apakah ada permasalahan yang sedang dibutuhkan? Iya, ini Bu Tia, sebenarnya saya memang masih ada sedikit masalah ya. Namun bingung saya mau ceritanya ke siapa. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Mungkin bisa bertukar pikiran misalnya. Soalnya saya ada jangan sungkan ya, Bu, dengan saya. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi gini, saya kan sebenarnya bingung ya Bu, dengan program pembiasaan saya sih berharap ada solusi
solusi lah atas permasalahan saya itu. Pembiasaan yang mana pun kayaknya program pembiasaan kelas itu sudah sangat bagus ya. Ya alhamdulillah, terima kasih ya atas apresiasi. Memang pembiasaan yang mana pun yang mengalami kendala. Jadi gini Bu, tiap hari saya kan melaksanakan program pembiasaan yang namanya itu Jabaku, atau ini catatan belajarku ya catatannya. Jadi anak itu diminta mengisi lembar catatan di pagi hari tentang apa yang sudah dilakukan atau dipelajari mereka saat malam hari di rumah. Dan siang hari mereka menulis tentang materi yang mereka pelajari saat sekolah. Wah, sangat bagus pembiasaannya Bu. Jadi anak-anak itu lebih siap menerima pembelajaran karena malamnya sudah belajar. Nah iya Bu, harapan saya juga seperti itu Bu. Coba ceritakan Bu kendalanya apa yang perlu dihadapi. Ternyata itu setelah berjalan beberapa hari itu ada beberapa anak yang tidak mengisi catatannya Bu, tidak mengisi secara rutin gitu loh. Jadi mereka itu mengisi catatan hanya ketika saya ingatkan. Ketika hari itu kan saya tidak mengingatkan itu. Jadi dia ya nggak mengisi ketika hari itu. Dan nanti setelah ketika saya cek barulah dia rapel mengisinya gitu. Malah ada anak yang nulis catatannya itu dengan tulisan tidak belajar. Setelah saya tanya ya memang tadi malamnya dia tidak belajar. Di sini saya ya senang ya sedih gitu loh Bu. Wah, senang sedih seperti apa ini Bu kalau boleh tahu? Jadi saya senang ya kalau anak-anak itu tidak takut untuk jujur, dan mengakui kalau memang anak itu tidak belajar. Tapi ya sedihnya ya Bu, tidak berkomitmen loh Bu untuk selalu belajar. Memang itu dilema kalau seni dan senang secara bersamaan. Iya Bu, dilema berat gitu. Dari yang guru utarakan, saya sudah menangkap beberapa poin Bu. Kalau program pembiasaan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa anak yang belum memiliki tanggung jawab akan dirinya sehingga tidak melaksanakan program pembiasaan yang perlu dilakukan. Iya seperti itu keadaannya. Kemudian untuk anak yang malamnya tidak belajar, apakah ibu sudah menanyakan alasannya Bu? Sudah Bu, dan itu anak-anak tuh mengungkapkannya alasannya bermacam-macam ya Bu. Ada yang memiliki beban keluarga, ada yang bilang capek, malah ada yang bilang lupa ya Bu. Seperti itu ya Bu. Dari permasalahan itu, apakah guru sudah memiliki rencana-rencana untuk mengatasinya? Kalau rencana ada Bu, saya ingin meningkatkan rasa tanggung jawab anak-anak terhadap tugas. Ya, itu bagus ya Bu. Rasa tanggung jawab anak terhadap tugas ini memang perlu ditumbuhkan. Lalu kira-kira hal apa saja yang akan dilakukan? Ini Bu, saya itu ingin berdiskusi nih dengan anak-anak untuk menambah keyakinan kelas yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap tugasnya, termasuk tanggung jawab dengan pembiasaan yang baik ya, yaitu menulis Jabaku itu catatan belajar. Ya, Bu, saya setuju Bu. Karena menurut saya dengan berdiskusi dengan anak, sehingga anak itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawabnya sendiri Bu. Selain diskusi dengan anak, apakah ada rencana yang lain Bu? Sepertinya saya juga harus berkomunikasi ya Bu dengan orang tua agar mau berkolaborasi untuk membantu kegiatan dan belajar anak-anak di rumah. Jadi tidak ada alasan lagi mereka lupa untuk belajar di rumah. Oh iya, itu sangat bagus Bu. Dengan kita berkolaborasi dengan orang tua, maka anak-anak di rumah dapat tetap terpantau. Kemudian rasa tanggung jawabnya juga dapat terjaga. Iya Bu, jadi tidak hanya di sekolah, tapi kan di rumah ya anak-anak juga tetap memiliki rasa tanggung jawab. Iya Bu, saya sangat setuju dengan apa yang diutarakan guru kita. Ya alhamdulillah Bu, terima kasih sudah membuka pikiran deh dengan saya. Iya Bu,
sama-sama. Saya juga merasa senang karena akhirnya Bu dapat menemukan solusi untuk permasalahannya. Oh iya Bu, untuk komitmen dalam rencana-rencana Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya saya akan melaksanakan rencana yang sudah tadi saya sampaikan. Oh iya, untuk selanjutnya dukungan apa saja yang belum ditemukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya Ibu, dukungan yang pertama itu dari anak-anak untuk berdiskusi menambahkan keyakinan kelas kami. Dan terus yang kedua dukungan dari orang tua agar mau berkolaborasi dengan saya. Serta dukungan dari rekan sejawat untuk selalu mengingatkan anak-anak tentang rasa tanggung jawab. Wah, intinya bagus sekali Bu Ruki. Semoga apa yang Bu Ruki rencanakan dapat segera diterapkan dan semua rencananya hasilnya dapat sesuai dengan harapan dan maksimal. Semoga anak-anak menjadi lebih baik lagi ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya untuk berdiskusi. Kalau begitu, saya mau masuk kelas dulu ya Bu, mau melanjutkan pelajaran berikutnya. Jadi Bu, sama-sama saya juga merasa senang dalam berdiskusi dengan Bu. Semoga Bu, kalau mau berkelas. Iya, tentu. Oke Bu Tia, tadi kan saya sudah mengamati Bu Tia melakukan proses coaching dari percakapan Ibu dengan coaching Ruby selama proses coaching. Saya sudah menulis beberapa catatan terkait kegiatan coaching tadi. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh nggak Bu Tia? Oke Bu, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi. Baik Bu, saat saya melakukan coaching, saya sudah menerapkan beberapa prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti yang saya terapkan adalah kesadaran penuh dan mendengarkan aktif. Kemudian indikator ketercapaiannya sudah dicapai, yaitu penerapan alur tinta secara runtut, dan saya dapat menggali ide dari coaching sendiri sehingga beliau dapat menemukan permasalahan dari menemukan solusi dari permasalahannya. Ya Bu. Ya berarti yang sudah Ibu sampaikan sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi catatan saya itu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti tadi ketika Ibu ngobrol dengan coach terlihat nyaman antara Ibu dan Ruby. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali informasi dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah hadir sepenuhnya dengan selalu fokus terhadap coaching dan apa yang disampaikan oleh coaching. Dari catatan yang sudah saya catat, 2 kompetensi coaching yang ingin Ibu capai sudah terlaksana, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Itu juga sudah terlaksana Ibu dan paling penting dari peserta tadi. Saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan penerapan dengan alur tinta, di mana Ibu tadi mengawali dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara garis besar di catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, Bu, luar biasa Bu Lydia. Terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang saya ingin kembangkan selain yang di proses coaching tadi, yaitu pertanyaan di mana saya harus lebih banyak lagi berlatih coaching sehingga saya dapat lebih memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi yang lebih dari coaching. Oke Bu, pertanyaan berbobot ini menjadi harapan Ibu agar lebih dikembangkan lagi ya.
Dan saya berdoa semoga teknik ini juga dapat segera Ibu maksimalkan dari diri Ibu, tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra coachingnya. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti kedepannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan pada paradigma coaching ini, terutama dalam itu. Terima kasih. Baik Bu, saya akhiri pertemuan kali ini ya Bu. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Bu Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lydia.